ada 3 hal dari bacaan ini berdasarkan tema kita tadi, Mission Impossible. Yang pertama dari bacaan kita dikatakan keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Rasul Paulus menulis kitab Roma, dan dia katakan, aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saudara-saudara, bicara keyakinan. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus setelah melihat Yesus bangkit, setelah mereka berjumpa, mereka bercakap, lalu Tuhan Yesus naik ke surga, mereka dengan yakin kemudian pergi memberitakan Injil. Mereka tidak takut lagi, mereka tidak lagi berkurung di dalam rumah yang tertutup, tetapi murid-murid Tuhan pergi ke kota-kota, di jalan-jalan, di lorong-lorong. Mereka pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, karena mereka memiliki keyakinan bahwa Yesus Kristus yang bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara perhatikan, kemudian para misionaris. Sekarang kita bicara tentang misionaris yang datang di Tanah Poso. Albert Christian Freud, dia meninggalkan Belanda bersama keluarganya, orang tuanya sebelum itu meninggalkan Belanda, dan kemudian mereka datang di Indonesia. Mereka membawa kabar berita Injil. Mereka datang di Tanah Poso. Mereka datang dengan situasi pada waktu itu tidak mudah. Ada perang-perang suku. Orang Pebato, orang Napu selalu perang-perang suku. Mereka datang dengan kesulitan-kesulitan. Mereka jalan kaki, melintasi gunung, melintasi sungai. Itu tidak mudah. Tetapi kenapa mereka mau datang? Karena mereka memiliki keyakinan oleh Injil. Mereka memiliki keyakinan bahwa Kristus Tuhan telah mengutus mereka untuk pergi membawa kabar baik. Saudara, ini bicara tentang Mission Impossible, tentang pekabaran Injil yang tidak mungkin dilakukan, tetapi kita melihat oleh karena keyakinan, oleh karena kepercayaan, oleh karena kesungguhan, oleh karena iman, maka mereka pergi memberitakan kabar keselamatan. Maka hari ini, saudara-saudara, di 72 tahun kita merayakan ulang tahun ini, maka kita pertama sekali harus tetap memiliki keyakinan yang kokoh. Keyakinan di dalam Injil. Injil adalah berita keselamatan. Injil adalah Yesus Kristus. Setiap pemuda memiliki keyakinan imannya. Keyakinan yang tidak boleh pudar oleh apapun, tidak boleh terjadi atau keyakinannya berubah oleh karena cintanya, oleh karena pacaran dengan yang berbeda keyakinan sehingga dia mulai ragu dengan Tuhannya. Saudara-saudara pemuda harus yakin bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baik, sesuatu yang Tuhan siapkan selalu masa depan yang cerah. Keyakinan ini juga menjadi dorongan bagi pemuda GKST untuk terus maju di dalam kesaksian. Yang kedua, saudara-saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Tadi bicara keyakinan. Yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah. Apa itu kekuatan? Kekuatan itu adalah sesuatu yang diandalkan. Kekuatan itu adalah sesuatu yang menjadi modal, menjadi sesuatu yang meyakinkan. Jadi kekuatan membuat orang bisa melangkah pada masa depan. Kekuatan seorang pemuda adalah karena dia merasa memiliki pendidikan, dia memiliki talenta. Kekuatan seorang pemuda karena dia memiliki bakat. Kekuatan seorang pemuda oleh karena mungkin memiliki kecantikan, memiliki kegantengan, memiliki hidung mancung, memiliki rambutnya bukan hanya hitam, bisa pirang, bisa kuning, dan seterusnya. Itu kekuatan seseorang yang memiliki keyakinan bahwa dia bisa menghadapi masa depan karena dia punya kekuatan. Tetapi yang dikatakan di sini adalah kekuatan Allah. Apa itu kekuatan Allah? Dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Apa itu Injil? Injil itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sekarang kita berhadapan dengan COVID-19. Seluruh bangsa-bangsa berusaha untuk mengatasi COVID ini. Saudara perhatikan, COVID ini adalah virus yang betul-betul manusia sampai hari ini dibuat kebingungan untuk menemukan vaksinnya. Dulu kita mendengar ada virus-virus yang lain, dan dalam waktu yang cepat bisa diatasi. Pernah kita mendengar ada virus SARS, tetapi tidak pernah sampai di negeri, sampai desa kita. Tetapi sekarang seluruh pelosok negeri, seluruh bangsa-bangsa, seluruh para ahli berjuang untuk menemukan vaksin obat yang tepat untuk virus ini. Tapi sampai hari ini, saudara perhatikan, sudah 2 tahun kurang lebih, virus ini tidak bisa dihadapi. Ada vaksin, tetapi itu adalah upaya manusia. Kenapa, saudara-saudara? Karena Tuhan mengizinkan ini terjadi bagi kita, untuk melihat kekuatan kita dalam mengandalkan Dia. Firman Tuhan pada malam hari ini berkata kepada saya dan saudara-saudara pemuda, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah yang menjadikan kita memiliki keyakinan bahwa virus ini dapat dihadapi. Injil itu yaitu Yesus Kristus, kita yakin bahwa Dia mampu untuk menyembuhkan orang sakit. Dia mampu untuk memberikan kita obat yang tepat. Dia berkuasa untuk menghentikan wabah ini.
kita percaya bahwa Yesus Kristus di dalam kekuasaannya, dalam kekuatannya, maka seperti dia meneduhkan angin sakal di Danau Galilea, maka saya percaya, kita semua percaya, pandemi virus COVID-19 ini akan berakhir di dalam belas kasih sayang Tuhan. Ini yang kedua, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita hanya mengandalkan kekuatan dari Allah. Sebab itu setiap pemuda gereja tidak boleh melupakan ini, mengandalkan Tuhan dan menaruh hidupnya pada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan menyediakan selalu